Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Al-Fatihah dan apa saja yang harus diperhatikan atau yang sering terjadi kesalahan di dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini sangat penting bagi kita karena setidaknya kita akan membaca surat Al-Fatihah 17 kali di dalam sehari semalam ya, di dalam salat kita. Belum lagi kita di dalam salat-salat sunnah ya, di dalam bacaan-bacaan doa kita ya, dan tentunya di dalam tilawah kita. Untuk itu mari kita pelajari sedikit demi sedikit dari surat Al-Fatihah ini. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi bacaan surat Al-Fatihah. Berikutnya kita akan pelajari dari mulai ta'awudz ya, dari mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama yang sering belum tepat adalah a'udzu a ya. Jadi bukan a ya. A'udzu ya. Yang pertama tadi a, bukan a ya, bukan a'udzu tapi a. A'udzu. Dzu lidahnya dikeluarkan. Dzu. Jadi bukan a'udzu. Karena kalau a'udzu ya, kalau a'udzu aku berlindung kepada Allah, sedangkan a'udzu aku kembali kepada Allah. Innalillahi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitan ya, sya itu tidak manyun ya, tapi nyengir. A'udzu billahi minasya ya, bukan himinasya ya. Jadi dia tidak tebal karena sya bukan huruf isti'la. Sedangkan yang huruf isti'la adalah khussa dhaghtin qid ya. Jadi sya tidak termasuk huruf isti'la, bukan termasuk huruf yang tebal ya. Tetapi kebanyakan biasanya orang membacanya dengan tebal. A'udzu billahi minasyaiton ya. Padahal tidak tebal. Himinasya sya. Kemudian syaiton, to ya, huruf to. To itu ujung lidah kita ke gusi atas ya. Seperti huruf ta, lidahnya tidak boleh keluar, bukan syaiton tapi syaiton ya. Kemudian pangkal lidah ya, lidah belakang kita itu terangkat. Syaiton, jadi tebal, bukan manyun ya. Jadi tidak manyun, bukan syaiton ya, syaitoni bukan, tapi syaiton, to ya. Syaitonir rajim, jim. Jadi tidak ada nafasnya, bukan nirrajim ya, tapi nirrajim. Kemudian sering salah juga ketika kasrahnya itu i-nya tidak lurus. Ada yang membaca syaitonir rajim. Nah, ini rajim, tapi harusnya lurus. Nirraji. Ketika dipanjangkan
membacanya bunyinya i. Ya, bukan nirroji. Nah, jadi ya, nirrojim ya. Bismillah ya, bi bukan b ya, bukan bismillah tapi bi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dengan ha itu bunyinya berbeda. Kalau ha itu dari tenggorokan bawah ya. Ha. Kemudian kalau ha dari tenggorokan tengah, ha. Dia lebih neken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada alhamdu ya. Alhamdu lamnya tidak dipantulkan, bukan al ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ya. Banyak yang tidak menyadari kalau itu salah ya, seakan betul gitu ya. Alhamdulillah, padahal tidak mantul karena huruf mantul itu hanya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal ya. Alhamdulillah ya. Jadi lidahnya nempel ke gusi atas. Alhamdulillah. Jadi dia tidak dilepas. Kemudian ada Rabbil. Terkesan mudah, tetapi suka ada yang membaca Rambil ke mim. Alhamdulillahi Rabb, karena dia ke hidung ya, padahal lurus ra ya. Hi Rabbi, ra tebal, ba-nya tipis. Hi Rabbi, bi ya. Bukan hi Rabbi, bi ya, bukan, ba-nya tidak tebal ya. Karena ra-nya tebal tetapi ba-nya tipis. Hi Rabbi ya. Hi Rabb ya, Rabb tapi tidak ke hidung, bukan Rabbi, Rabb jadi ke hidung ya, jangan ke hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari tenggorokan tengah. Bukan dari hidung. Kalau dari hidung ya, coba hidungnya dipencet untuk membaca ain. Ya, tapi tetap bunyi bukan ya, bukan Kalau berarti makhrajnya dari hidung, padahal ain itu makhrajnya dari tenggorokan, bukan dari hidung ya. Maka disebut huruf halqiyah, huruf tenggorokan. Ar-Rahmanir-Rahim tadi kita sudah bahas. Selanjutnya ada Maliki ya. Maliki yaumiddin. Yaunya tidak dipanjangkan, bukan Maliki yaumiddin. Yau ya, bukan madlin. Kalau madlin itu ketika waqaf. La ta'khudhuhu sinatun wala naum li'ilafi Quraisy. Nah, itu panjang-panjang kalau waqaf. Tetapi ketika di tengah kalimat dia sekedar lin saja, sekedar lembut ya. Maliki yaumiddin. Kembali dinnya lurus. Din, bukan maliki yaumiddin ya. Lalu iyyaka na'budu ya. Banyak yang membaca iyyaka itu disaktah ya. Iyyaka na'budu ya, padahal tidak disakta ya. Apa itu sakta? Sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu namanya sakta, padahal di situ hukumnya bukan sakta. Harusnya mengalir saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sebagaimana bacaan-bacaan Al-Qur'an kita di surat-surat yang lain. Contohnya orang sering membaca cepat di surat Yasin.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Di sini mereka tidak membaca innaka laminal mursalin, tidak seperti itu. Baca aja lurus gitu ya. Innaka laminal mursalin. Tapi ketika di Al-Fatihah banyak yang membaca iyyaka na'budu gitu ya. Padahal bacaan Al-Quran itu mengalir saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau misalkan di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Di situ tidak dibaca inna a'tainaka al-kautsar, tidak ya. Tapi inna a'tainakal kautsar. Insya Allah tidak akan merubah arti ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya di ayat 6 ihdinas ya. Jadi bukan ihdinas sirat, bukan sirat, tapi so itu tidak manyun. Ihdinas sirat, bukan sirat, tapi ihdinas. Kita untuk pengucapan so dimulai dari huruf za ya, za. Coba perhatikan posisi lidah ya, bibir kita seperti apa ketika mengucapkan huruf za. Selanjutnya ada sa, itu sama pengucapannya. Terakhir ada so. Nah, so. Kita mulai dari sin dulu, sin, so. Pangkal lidah diangkat, ya pangkal lidah belakang diangkat, so ya. Jadi sa, za, so itu posisi bibir kita tidak manyun, tidak jadi so, karena dia makhrajnya sama ketika ujung lidah berada di sejajar dengan gigi seri bawah. Za, sa, so, hanya pangkal lidahnya yang terangkat, maka bunyinya berbeda. Contohnya ketika dikasih harokat sa, si, su menjadi so, si, su. Kalau kita bacanya so, si, jadinya pakai bibir ya. Padahal dia bukan huruf bibir. Kalau huruf bibir itu disebutnya asyafatan. Huruf bibir itu ada 4. Mim, ba, waw, fa. Nah, so ini bukan termasuk huruf bibir, tapi huruf al-lisan. Za, ya kembali kita ke makhrajnya. Za, sa, so. Jadi bibirnya tidak manyun. Za, sa, so, ya. Siratal mustaqim, qim. Qaf tidak manyun juga. Walaupun bibirnya tidak manyun, bacaannya tetap tebal karena bukan dari bibir. Ya, oqiqu. Beda dengan kaki, ki ya. Kalau qaf, qi. Ya. Oqiqu. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta, nun tidak mantul. Banyak yang membaca an'amta, an'amta, siratal ladzina an'amta. Itu tidak sadar ya membacanya, saking cepat dan sudah terbiasa. An'amta, nun ujung lidah itu bertemu dengan gusi atas, an ya, gusi atas bagian dalam, an'amta. Jadi dia tidak mantul, bukan huruf qalqalah. An'amta. Jadi membaca Al-Quran dengan tenang, ya, sukun. Sukun itu artinya kalau kita sering mengucapkan sukun itu mati ya. Padahal sukun itu bacanya tenang gitu ya. An'amta, ya, an'amta, bukan an'amta. Ghairil nah, gha banyak juga yang mantul, magdubi, padahal gha bukan qalqalah, gigi. Kalau pakai bahasa Arab pakai ghain jadi ghairi ya.
Nah, di sini bacanya jadi maghdu, maghdu ya. Kemudian do ya, do itu kita fokus pada sisi lidah ya. Kedua sisi lidah kita ditempelkan ke gigi geraham. Bo diangkat ke geraham atas, bo ke langit-langit nempel lidahnya. Maghdu. Jadi jangan fokus ke ujung lidah. Kalau fokusnya ke ujung lidah jadinya magdu, du ya. Atau jadi manyun, maghdubi gitu ya. Kita fokus pinggir lidah saja. Pinggir lidah dilebarkan kanan kiri ya. Kemudian lidah tengahnya nempel ke atas. Maghdubi ya. Ghairil maghdubi alaihim. Idhar di sini tidak boleh berlama-lama. Alaihim. Waladdo, wala ya, tidak boleh waladdo, dari la-nya sudah tebal karena ada do ya, padahal bacanya waladdo. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bahkan ada yang membacanya walabdo, padahal itu bukan huruf ba ya. Karena hafalan kita sejak kecil ya, baru dibetulkan ketika dewasa yang sudah hafalannya sudah nempel sekali bacaan Al-Fatihah ini ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sedikit demi sedikit kita betulkan bacaan kita, karena ketika salah pengucapan, salah juga artinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.